sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simon Petrus Muniuran, asal sekolah SMA Negeri 1 Wulanggitang, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Flores Timur. Dan di sebelah saya ada Pak Ganteng. Baik, perkenalkan, saya atas nama Mereka Lagar, mengasuh mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Wulanggitang. Oke, baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak, dari video kali ini saya dan Pak selaku observer, kita akan melakukan video observasi untuk supervisi akademik. Pak ya? Siap. Oke. Bagaimana Pak kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Oke. Untuk menjalani aktivitas hari ini dan seterusnya. Oke. Semoga dilancarkan. Oke. Baik-baik. Jadi kabar kita hari ini baik-baik saja. Baiklah, sebelum melakukan proses ini saya sedikit bertanya sedikit Dalam proses observasi yang akan saya lakukan di hari besok berkaitan dengan supervisi akademik ini, itu materi apa yang akan Pak bawakan dalam proses pembelajaran di kelas itu Pak? Baik, jadi jadwal untuk besok itu pelajaran di kelas 12 IPA, Ya. kompetensi dasar 3.3, materinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi besok itu Pak akan mengajar materi tentang apa? Kemajuan Ilmu teknologi, pengetahuan dan teknologi. kemajuan iptek Ya. ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita Negara. Oke, baik, materi itu memang sangat bagus Ya. sangat bagus untuk kelas 12. Ya. Karena kelas akhir dari suatu tingkatan pendidikan tingkat atas Ya. Jadi memang harus perlu diperkenalkan materi tersebut. Boleh tahu Pak, di sini mengasuh mata pelajaran apa Pak? Saya masuk ke pelajaran PPKN. Oke, jadi Pak mengasuh mata pelajaran PPKN dengan materi kemajuan iptek di negara Indonesia. Oke. Dalam melakukan proses pembelajaran dengan materi tersebut, mungkin ada apa? Tujuan pembelajaran yang Pak terapkan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Mungkin saya tahu sedikit Pak. Baik, jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi hakikat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sikap selektif dalam menghadapi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik Jadi tujuan pembelajaran yang akan Pak capai di proses pembelajaran tersebut ada 3 Ya. Yang pertama mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi itu menganalisis. Jadi itu perlu. Dan yang terakhir yaitu menganalisis sikap selektif dari kegiatan yang akan Pak lakukan di dalam kelas. Oke. Dalam proses pembelajaran tersebut mungkin ada langkah-langkah yang perlu saya ketahui dalam mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa Pak? Langkah-langkah yang akan Pak lakukan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Ya, baik. Jadi karena dalam pertemuan ini saya menggunakan model pembelajaran project based learning, maka tentu saja saya akan menggunakan sintak-sintak atau langkah-langkah dari model pembelajaran yang saya pakai. Tapi di luar daripada itu, sebelumnya saya akan masuk dengan pendahuluan, mengucapkan salam, memeriksa keadaan kelas, memeriksa kerapian, berdoa bersama. Setelah itu persepsinya menggambarkan secara luas tentang materi, mengkaitkan dengan materi sebelumnya, sampai pada motivasi dengan menyanyikan lagu-lagu nasional negara Republik Indonesia untuk memberi motivasi peserta didik sebelum pembelajaran. Masuk kepada tahap inti, itu ada penentuan pertanyaan mendasar. Jadi di situ peserta didik
diberikan rangsangan tentang materi yang akan dicapai pada pertemuan itu. Selanjutnya peserta didik akan mendesain perencanaan proyek. Karena menggunakan project basic learning maka dibutuhkan project atau hasil karya. Setelah itu guru dalam hal ini sebagai observer mengobservasi juga memonitoring perkembangan kemajuan proyek yang dikerjakan. Jadi sebelumnya saya gambarkan bahwa peserta didik ini di dalam kelas 12 IPA ini sudah dibagi dalam 4 kelompok. Nah, dari 4 kelompok ini akan diberikan tugas melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD berupa proyek. Jadi mereka akan menghasilkan proyek secara kelompok. Di tahap selanjutnya itu mereka akan mempresentasi dan sampai pada mengevaluasi, dan penutup pada pertemuan. Penutupnya itu guru akan memberikan kesimpulan, mendengarkan kesimpulan peserta didik dan merangkum menjadi sebuah kesimpulan yang benar, dan guru akan memberikan stimulus atau rangsangan untuk pertemuan selanjutnya doa bersama dan salam. Itu mungkin singkat-singkat dari pertemuan yang akan dilaksanakan besok. Pak Su sangat bagus sekali tadi. Sangat bagus menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan model apa? Pembelajaran apa? Project basic learning. Project PBL ya? PJBL, Project Basic Learning. Mungkin saya mau tahu sedikit dalam proses nanti di saat proses observasinya itu saya mau tahu itu berapa jam yang akan, maksudnya satu kelas 12 itu berapa jam? Untuk mata pelajaran PKN itu berapa jam, Pak? 2 jam. 2 jam ya. Dan untuk menerapkan PJBL itu bisa tercapai, bisa sampai habis ya, atau mungkin di minggu yang akan datang lagi. Oh iya, baik. Jadi karena di sini kita menghasilkan proyek, ya. maka dibutuhkan 2 kali pertemuan. Oh iya. Jadi mungkin untuk proses observasinya sampai sampai pada tahap akhir itu dibutuhkan 2 kali pertemuan ya. Karena 1 kali pertemuan itu kan 45 menit. Kalau 2 jam berarti 90 menit. Dan itu untuk PJBL mungkin sampai setengahnya saja. Dan untuk pertemuan berikutnya itu mungkin sampai bisa tuntas ya. Jadi bisa tuntas. Jadi 2 kali pertemuan ya, Pak ya. Oke. Selanjutnya dalam proses pembelajaran itu kira-kira pasti ada masalah yang muncul, apa? Kira-kira masalah yang muncul dalam proses pembelajaran itu yang Pak dapatkan di kelas itu apa? Masalah yang muncul? Baik. Masalah secara observasi individual peserta didik jelas bahwa yang saya ajar ini kan anak SMA. Mereka sedang dalam proses peralihan dari anak-anak remaja. Jadi ada saja kelakuan atau tingkah yang merujuk pada kenakalan. Misalnya keributan dan sebagainya. Tapi itu masih bisa diatasi, masih bisa ditegur. Adapun masalah-masalah teknis di lingkungan sekolah, fasilitas penunjang seperti jaringan seluler, listrik, dan juga infokus yang kebetulan hanya 1, sehingga kita harus berbagi antara rekan sejawat atau teman-teman guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Karena ini tentang ITEK, maka jelas model proses pembelajaran yang diterapkan di kelas harus berbasis teknologi. Itu mungkin kendala yang saya temukan. Oke, jadi kendala-kendala yang pertemukan mungkin ada siswa yang tidak fokus ya, karena memang usianya seperti itu. Terus kendala yang berikut kendala teknis ya. Kendala teknis karena memang pada saat proses pembelajaran itu menggunakan apa ya? Menggunakan infokus, menggunakan alat-alat teknologi yang lain, mungkin HP, wifi dan lain-lain itu. Mungkin di saat pembelajaran itu listrik mati, listrik padam atau sebagainya. Tapi kita mengharapkan tidak seperti itu ya. Oke, supaya agar pembelajaran yang Pak terapkan itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Dari masalah-masalah yang Pak hadapi, mungkin ini kan kira-kira permasalahannya akan dihadapi toh. Mungkin ada strategi untuk
untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, itu mungkin seperti apa strategi yang Pak persiapkan dalam menyelesaikan masalah tersebut itu seperti apa? Baik. Terkait kendala teknis itu mungkin ya semoga saja tidak terjadi. Oke. Kalau kembali kepada situasi kelas, maka dalam penerapan proses pembelajaran itu saya menggunakan strategi pembelajaran dengan merangsang peserta didik. Jadi proses pembelajaran itu harus tidak terlalu kaku. Jadi adaptasi antara peserta didik dan guru itu harus seperti teman. Tidak kaku dalam pelajaran. Dan juga di sini saya merangsang peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran estafet quiz. Estafet. Jadi memberikan peserta didik waktu untuk bermain, tapi bermain dalam hal edukasi, dan juga ada stimulus. Jadi sebelum mempresentasikan hasil karya atau proyek, peserta didik diberikan waktu untuk penyampaian stimulus atau memperagakan stimulus yang telah diajarkan, yaitu berupa yel-yel dan juga lagu. Oke. Bapak ini bagus, guru yang inovatif, berkembang sesuai dengan keadaan teknologi. Jadi menggunakan yel-yel, ada estafet quiz Estafet quiz. Jadi mungkin saya perlu tahu sedikit estafet quiz itu bagaimana Pak prosesnya? Baik. Jadi estafet quiz itu ketika guru sudah menjelaskan atau memaparkan materi melalui infokus, yaitu menayangkan peta konsep, di situ peserta didik akan diberikan pertanyaan mendasar. Nah, pertanyaan mendasar itu saya susun dalam rupa kuis dan akan saya bagikan 4 meja sesuai 4 kelompok yang sudah dibentuk. Mereka akan menjawab pertanyaan itu secara bergantian. Satu siswa atau satu peserta didik itu diberikan waktu 1 menit. Apabila jawabannya tidak selesai, maka teman berikutnya akan menyambung jawaban itu. Berlangsung terus menerus sampai jawaban itu bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Jadi ini butuh kerjasama, butuh kolaborasi, kecepatan dari setiap kelompok tersebut. Bagus. Jadi ini Pak, ini bagus juga ini ilmu juga baru buat saya. Mungkin melalui proses praobservasi ini kita bisa maju bersama gitu kan? Oke. Terus yang terakhir saya mau tanya, dari tujuan, masalah yang tadi Pak gambarkan, strategi yang tadi Pak gambarkan, mungkin ada tanggung jawab yang harus Pak lakukan setelah menjalankan strategi, tujuan yang tadi sudah Pak jelaskan di awal tadi, tanggung jawab apa yang harus Pak lakukan itu. Baik. Jadi sampai pada akhir di mana peserta didik harus bisa mencapai kompetensi yang diajarkan, bahwa ada evaluasi. Dari evaluasi itu, apabila peserta didik ini nilainya secara kelompok baik individu maupun kelompok masih belum mencapai kompetensi mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan, maka guru wajib untuk memberikan remedial, mendampingi peserta didik sehingga peserta didik ini dapat mencapai kompetensi dasar itu dengan baik. Jadi mungkin itu tanggung jawab yang ingin Pak laksanakan jadi kita sebagai guru kita harus menemani siswa, menemani siswa dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Itu merupakan tanggung jawab kita, Pak? Sebagai seorang guru. Jadi siswa mau berbuat seperti apa kita harus menemani, mau berbuat salah atau tidaknya tetap kita harus menemani. Fungsi kontrol guru itu harus ada, pendampingan itu harus ada. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin ini sedikit wawancara dari saya. Nanti mudah-mudahan pada saat observasi di besok besok, observasi besok dan jadwal yang selanjutnya kan kita gunakan 2 kali pertemuan. Nah, itu berjalan sesuai dengan yang Pak harapkan dan yang saya harapkan sesuai dengan itu. Mungkin hanya itu saja Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.
Oke. Selamat pagi semua. Baik. Siapa atau kelompok mana yang bikin hari ini? Kelompok ujung. Oke. Setelah selesai pembelajaran, tolong bersihkan kelas ya. Kelas lebih kondusif dan aman, nyaman untuk kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik. Siapa yang doa nih? Baik, kita berdiri untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak karena Engkau telah menjaga kami menaikkan hari yang lalu teristimewa dan pagi hari ini. Sekarang kami memulai kegiatan kami. Kami mohon keputusan dan keputusan atas diri kami masing-masing, supaya apa yang kami kerjakan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu yang kudus dapat kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu sebagai motivasi. Sebelum pembelajaran itu kita harus motivasi diri. Lagu ini maju kita. Kebetulan karena listrik kita padam, sehingga saya tidak bisa lanjutkan lewat fokus. Kalau gerak begini. Apriani Clara Kelen, Emanuela Rosnita Tomo, Elizabeth Niwi. Ada surat? Ada. Franciscus Widin, Hermanus Soimbala, Maria Hendriana Uran, Maria Jenny Muda, Maria Marcelina Noba, Maria Penny atau sumber daya yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, bambu, dahan lontar dan sebagainya. Itu kan kalian butuh sekolah, toh? Butuh pendidikan, butuh pengetahuan. Kalian harus punya pengetahuan dulu, baru kalian bisa kembangkan. Oleh karena itu, ada hubungan daripada pengetahuan sampai kepada teknologi yang dikembangkan. Jadi dia belajar dulu, dia memiliki pengetahuan dulu, baru dia mengembangkan apa yang dia tahu atau apa yang dia pelajari itu menjadi sebuah hasil karya yang disebut dengan perkembangan teknologi. Oke, kita lanjut lagi. Hakikat dan makna ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kalian, saya memberikan waktu 10 menit ya. Kalian baca-baca dulu sehingga pembelajaran kita nyambung. Kalian baca dulu di dalam buku tentang materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bab 3 ya. Silakan baca. Itu merupakan keberlanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana karena kita menggunakan model pembelajaran project basic learning, maka hari ini kamu mempresentasikan atau menampilkan hasil karya yang sudah kalian buat berupa project poster. Ada yang tentang kemajuan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang sosial budaya. Oke. Sebelum masuk ke dalam tahap selanjutnya, ini peta konsep kita. Peta konsepnya masih tetap sama. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia dan di negara Indonesia, dan sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, karena hari ini presentasi, maka tujuan pembelajaran itu sudah pada keterampilan. Jadi melalui kerja kelompok,
kalian diharapkan dapat menyajikan hasil analisis tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua, melalui presentasi proyek poster yang sudah kalian buat, kalian diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berupa poster secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, pertanyaan mendasar karena kita menggunakan model pembelajaran proyek poster. Apa yang menjadi kendala dalam pembuatan atau penyusunan poster yang kalian buat? Ada kendala tidak? Angkat tangan dan sampaikan. Kendalanya apa? Dari setiap kelompok kalian, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Kelompok 4, apa kendala yang kalian temukan selama penyusunan poster? Ada Pak. Apa? Kendala itu pas dalam pengerjaan poster ada teman-teman yang tidak hadir. Oke, baik. Ketidakaktifan beberapa teman. Nah, itu kan saya minta kalian catat ya. Ya. Oke. Nanti kalian serahkan nama-nama itu kepada saya karena ini mengenai pemilihan. Oke, kelompok 3 bagaimana? Ada kendala dalam penyusunan poster? Tidak. Oke, baik. Kelompok 1? Tidak. Berarti semuanya berjalan dengan lancar. Kelompok 2? Tidak. Berarti semuanya berjalan dengan lancar ya. Dalam penyusunan atau pembuatan poster ini. Saya kebetulan membantu kalian, baik dari grup WA maupun secara langsung. Hanya beberapa kelompok 4 dan kelompok 2 yang saya pantau, karena kebetulan saya ada di sini. Nah, saya yakin bahwa proyek yang sudah kalian buat itu pasti hasilnya baik, dan kalian pasti dalam pengerjaan itu memahami tentang apa yang kalian kerjakan. Baik, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, terlebih dahulu Pak mau memberikan kalian gambaran tentang sikap selektif dalam menanggapi perkembangan atau pengaruh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Republik Indonesia. Google Classroom, kami terbantu untuk belajar online dan dengan mudah mengakses modul. Ayo, kita sebagai generasi muda gunakan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan dulu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami, poster tentang perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Ada beberapa dampak-dampak yang terjadi. Ada yang dampak negatif dan ada yang dampak positif. Dampak negatifnya yaitu 1. Terjadi westernisasi yang menyebabkan beberapa dampak negatif dan pelaku menyimpang.
Yang kedua, munculnya pengaruh kuat dari budaya barat yang dapat menghilangkan budaya lokal. Yang berikut dampak positifnya, mempercepat terjadinya modernisasi. Yang kedua, mempermudah akses untuk mendapat pengetahuan. Yang ketiga, mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, cintailah budaya Indonesia karena Indonesia terkenal dengan keberagaman budaya. Sekian dan terima kasih. Bagus sekali ya. Dari semua kelompok posternya itu ada ajakan. Oke, kelompok terakhir menyanyi. Kelompok 1, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil poster kami tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Yang pertama, dengan perkembangan ITEK, semua warga negara dapat menyaksikan pemaparan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden negara Indonesia. Yang kedua, dengan perkembangan ITEK dapat mewujudkan sistem demokrasi negara Indonesia. Oleh karena itu, dari perkembangan ITEK, kita dapat mengikuti perkembangan politik di negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan duduk. Selanjutnya sesi tanya jawab. Karena kelompok 2 yang presentasi duluan tadi, maka saya memberikan waktu kepada teman-teman kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2 mencatat pertanyaan dan siap untuk mencari jawaban selanjutnya menjawab kepada kelompok lain. Waktu dan kesempatan saya berikan. Dari kelompok 3, berdiri dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan tentang hasil diskusi kelompok 2 tadi. Pertanyaannya, apa saja pengaruh ITEK dalam aspek ekonomi di Indonesia? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apakah arti yang berikut kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita tidak secara langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Baik. Kita stimulus dulu ya. Aisyah. Kita genggamkan otak dan fisik yang sudah dari tadi bekerja dalam pembelajaran dan proses pembelajaran. Oke, yang pertama tepuk Pancasila dan yang kedua yel SMA Negeri 1 Bulan. Tepuk Pancasila, 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 Pancasila. Oke, jempol di depan. Perhatikan teman di samping kiri dan kanan. SMA Negeri 1 Bulan kita. Asik, asik. Iya. Oke, silakan duduk. Baik, sekian untuk pembelajaran
ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi. Namun persiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk menghadapi ujian akhir semester untuk semester ganjil ini yang akan berlangsung di tanggal 5. Belajar daripada modul-modul yang sudah dibagikan dan juga dari latihan-latihan soal yang sudah dikerjakan, sehingga kalian boleh mendapatkan nilai yang baik. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, yang tadi memimpin kita dalam doa siapa? Oke, Nona, tolong pimpin doa penutupnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu atas segala berkat dan perlindungan Engkau boleh menjalankan selalu kegiatan kami berlangsung. Sekarang kami mau istirahat, kami mohon jagalah kami sehingga kami masuk nanti dalam keadaan sehat walafiat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Selamat pagi untuk kita semua. Silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Selamat siang, ya. Pak pengajar praktik, Pak Mario selaku rekan sejawat yang telah melakukan supervisi di kelas. Sekarang kita masuk pada tahap pasca observasi. Setelah melakukan supervisi yang Pak lakukan di kelas, saatnya sekarang kita melakukan tahap pasca operasi. Sebelum masuk ke tahap itu, saya mau bertanya sedikit, Pak. Bagaimana Pak kabar hari ini? Oke, baik ya. Puji Tuhan, kabar Pak hari ini baik. Dan suasana kondisi Pak hari ini di kelas, di sekolah baik ya? Oke. Jadi Pak, setelah kegiatan kemarin kita melakukan supervisi di kelas, menurut Pak Mario, yang saya ingin tanyakan itu, adakah kendala yang Pak lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Baik Pak, untuk kendala sendiri karena ini menggunakan model pembelajaran proyek visi learning, sehingga pertemuannya ada 2. Di pertemuan pertama itu kendala secara teknis itu pada listrik, sehingga pembelajaran mulai dari peta konsep tidak bisa ditayangkan melalui Infocus. Sedangkan persiapan guru dari rumah itu sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi atau menggunakan Infocus. Jadi itu sedikit kendala, anak-anak tidak bisa menyaksikan secara langsung video pembelajaran dan memaparkan peta konsep. Oh iya. Jadi apa proses pembelajaran yang Pak lakukan di situ itu berkaitan dengan apa ya? RPP. Nah, teknis ya. RPP yang sudah Pak buat ya? RPP yang sudah Pak buat dan mengalami beberapa kendala ya. Semoga nanti ke depannya kendala tersebut harus bisa di atas ya. Oke. Yang berikut Pak, dari kendala yang Pak temui di situ, dari kendala yang Pak temui itu, apa yang harus Pak lakukan? Apa yang harus Pak lakukan agar dapat menangani atau menyelesaikan kendala yang Pak dapat di situ? Jadi ketika listriknya padam, materi pembelajaran tidak bisa ditampilkan melalui Infocus, maka PowerPoint yang sudah disiapkan itu saya terpaksa bacakan dengan membalikkan layar laptop kepada peserta didik, sehingga mereka walaupun secara garis besar saja tapi mereka bisa menyaksikan materi PowerPoint yang saya sudah susun. Jadi kemarin dari supervisi yang saya lakukan di kelas itu dari tahapan awal, pendahuluan, inti dan penutup
kendala yang Pak temukan di sini adalah kendala teknis. Nah, jadi untuk RPP yang kemarin Pak buat itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya, Nah, dan sesuai dengan langkah-langkahnya untuk RPP mungkin itu, tapi yang Pak hadapi di sini adalah kendala teknis. Kendala teknis untuk pembelajarannya sangat baik sekali waktu saya melakukan supervisi. Dari apa? Dari kendala yang tadi Pak sudah temukan itu, terus yang harus Pak lakukan itu merupakan rencana ya? Rencana yang harus Pak buat untuk menjalankan tersebut agar proses pembelajaran di kelas itu dengan baik. Jadi di situ Pak menggunakan model pembelajaran PJBL. Oke. Di situ siswa Pak bisa gambarkan sedikit tentang PJBL itu bagaimana? Baik. Jadi di luar daripada pendahuluan sampai itu ada kegiatan inti yang terstruktur sesuai dengan sintak-sintak dari proyek basic learning sendiri. Pertama itu seperti pertanyaan mendasar. Pada pertanyaan mendasar itu saya menyelipkan metode pembelajaran estafet quiz seperti yang sudah saya sampaikan pada observasi sebelumnya, bahwa saya menerapkan metode estafet quiz. Dalam penerapan ini juga sedikit kendala, dalam arti bahwa peserta didik ini belum terbiasa dengan metode estafet quiz, sehingga di situ mereka merasa baru, tapi mereka terpacu untuk tetap menyelesaikan soal dari quiz itu sendiri. Jadi apa ya? Jadi proses estafet itu awal ya? Iya. Awal bagi mereka, dan dari proses pembelajaran itu siswa sangat antusias sekali ya? Iya. Mereka sangat menikmati proses pembelajaran itu, apalagi dengan video yang Pak tayangkan, ada yang mempresentasikan dalam bentuk video, dalam bentuk poster, jadi itu memang harus kita terapkan. Oke, dari kendala dan rencana yang Pak buat itu mungkin ada rasa tanggung jawab rasa tanggung jawab yang harus Pak buat. Oke, tanggung jawab apa yang harus Pak lakukan untuk menjalankan rencana ke depannya itu seperti apa? Baik. Jadi secara pemetaan indikator pencapaian kompetensi untuk materi kompetensi 3.3 ini saya tetapkan 2 kali pertemuan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, karena menggunakan model pembelajaran PJBL. Tapi karena melihat anak-anak di sini baru ketika menghadapi estafet quiz sampai pada pembuatan proyek, sehingga di situ saya melakukan penelitian kembali, dan saya di waktu mengalokasikan waktu ekstra untuk pertemuan 1 kali lagi, memberi penampilan lebih, sehingga mereka setidaknya ketika kita menutup pembelajaran pada kompetensi dasar 3.3, siswa sudah paham atau peserta didik ini sudah paham dengan materi yang mereka capai. Untuk yang kelompok yang nilainya belum mencapai KKM, saya melakukan remedial. Oke, jadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas menggunakan RPP yang telah Pak buat itu mungkin sedikit tidak ada hal yang terlupakan prosesnya sesuai dengan sintaks atau langkah-langkah sesuai dengan RPP yang Pak susun tadi. Dan Pak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang guru, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab, membimbing, membina anak didik kita agar mencapai hasil yang maksimal. Dan semua itu harus berpusat pada siswa. Oke, baik Pak. Mungkin hanya sedikit catatan dari saya Setelah melakukan proses supervisi, kita melakukan tahap pra observasi. Selanjutnya mungkin saya tanyakan soal refleksi yang Pak buat dalam proses pembelajaran itu. Setelah melakukan supervisi tersebut, itu perasaan Bapak seperti apa? Perasaan Bapak seperti apa setelah melakukan supervisi di dalam kelas tersebut? Tentunya saya merasa senang karena strategi pembelajaran yang sudah saya rancang itu boleh saya jabarkan atau implementasikan walaupun belum sempurna, tapi setidaknya
ada tanggapan positif dari peserta didik, mereka antusias dengan model dan metode pembelajaran yang saya terapkan. Jadi seperti itu ya. Jadi memang sebagai guru kita memang harus disupervisi. Ya. Itu memang harus tugas yang harus kita jalankan. Ya. Dengan supervisi tersebut itu kan dapat memperbaiki ya, Ya. memperbaiki proses pembelajaran yang dari kurang baik menjadi yang lebih baik. Dan itu harus kita terapkan sebagai pemimpin pembelajar dalam kelas ya. Oke. Perasaan Bapak setelah melakukan supervisi itu, bagaimana dari proses pembelajaran itu sebelum Pak disupervisi dan sesudah disupervisi itu seperti apa proses pembelajaran? Misalnya yang dulu dengan yang sekarang itu bagaimana? Jadi ini menjadi catatan penting bahwa pembelajaran sebelumnya yang saya terapkan itu mungkin hanya didominasi oleh ceramah bervariasi, tanpa membuat sebuah permainan yang edukasi, sehingga peserta didik itu cenderung malas. Pada pergantian jam kedua itu mereka sudah mulai mengantuk dan sebagainya. Apalagi kita dapat di les Iya, terakhir ya, les terakhir itu memang harus ada inovasi ya dari guru sendiri untuk menumbuh kembangkan Iya. minat dan bakat siswa dalam proses tersebut. Iya. Dengan permainan, Iya. permainan menampilkan video, Dengan stimulus. stimulus. Sehingga mereka terus. di sini saya menerapkan 2 kali stimulus. Yang pertama itu untuk motivasi, dan yang kedua itu memberi mereka semangat baru ketika selesai mempresentasikan hasil proyek mereka. Oh iya, oke. Jadi dari apa pembelajaran dulu itu sangat berbanding terbalik ya dengan pembelajaran yang Pak lakukan sekarang. Jadi sekarang yang lebih baik dengan metode yang dulu apa teacher center learning atau ceramah itu tadi. Itu kan agak membosankan ya Pak ya. Oh, betul, oke. Yang berikut yang terakhir mungkin setelah pembelajaran, apa yang Bapak temukan dalam proses pembelajaran ini? Setelah pembelajaran itu apa yang Bapak temukan? Yang saya temukan itu bahwa ada nilai positifnya. Jadi anak itu memang kadang ketika kita hanya menerapkan seperti yang tadi saya katakan model pembelajaran yang bertumpu pada guru seperti cara bervariasi tadi, maka anak cenderung tidak aktif. Tapi dengan model pembelajaran di mana kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik ini untuk berkreasi, berinovasi, maka di situ kita dapat menemukan kemampuan atau kompetensi pengetahuan mereka. Itu ternyata mereka punya keterampilan yang lebih dan antusias mereka untuk belajar lebih. Sehingga ini menjadi catatan tersendiri supaya ke depan bisa lebih, sebagai guru bisa lebih inovatif dan kreatif dalam menyusun strategi pembelajaran di kelas. Jadi begitu ya. Jadi kita tahu anak ini kan bervariasi dari keluarga yang berbeda dengan dari minat bakatnya yang berbeda. Kalau datang kita kumpulkan dalam satu ruangan, kita hanya menceramah, kita tahu kompetensi apa yang dia miliki. Seperti itu. Jadi tugas guru itu harus mengembangkan kita, kompetensi apa yang dia miliki itu sesuai dengan minat bakatnya. Pak, jadi seperti itu. Oke. Mungkin ini sedikit wawancara yang saya lakukan setelah melakukan supervisi dalam kelas. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.